Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Huda. Di sini saya akan mempraktekkan cara untuk mengkonfigurasi Samba Server. Samba Server adalah perangkat lunak yang membantu Windows dan Unix komputer atau sistem operasi Linux dalam suatu jaringan, di mana klien Unix atau Linux bisa mengakses file sistem Windows, dan klien Windows bisa mengakses file sistem Linux, dan mengintegrasikan autentikasi antara Linux dan Windows. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya praktikkan caranya. Pertama, kita masuk dulu ke akun root Debian kita. Masukkan password, enter. Nah, selanjutnya kita akan mengecek IP Debian kita. Apakah IP Debian kita bisa mengeping IP klien atau IP Windows klien kita? Itu dengan mengecek dengan komen IP A. Di sini akan muncul di DNS34 yaitu 192.168.24.1/24. Saya clear. Coba saya ping 24.2, yaitu adalah IP dari klien Windows. Enter. Nah, artinya sudah terhubung. Artinya, nantinya sistem operasi Windows bisa mengakses file sistem dari Linux Debian. Oke, langkah selanjutnya adalah kita harus menginstal dulu software Samba, yaitu dan komen apt install Samba. Klik Y, enter. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita harus membuat direktori, di mana direktori tersebut akan menjadi file system yang akan kita akses di Windows klien kita. Yaitu kita pindahkan dulu alamat kita di cd/home. Lalu kita akan buat direktori di sini. Hadir dokumen, enter. Selanjutnya, kalau kita ls, sudah ada direktori dokumen. Kita akan mengatur izin akses dari direktori dokumen. Dan komen chmod 777 dokumen -r besar, yang artinya izin akses dari direktori dokumen di mana user, group, dan other memiliki hak akses yang sama, yaitu bisa read atau membaca, write yaitu mengedit, dan execute untuk mengeksekusi atau menjalankan. Dan -r adalah parameter, yang artinya di dalam direktori dokumen semua file atau folder akan memiliki hak akses yang sama seperti direktori orang tuanya, yaitu dokumen. Enter. Lalu ls-l untuk mengecek. Nah, sudah ada di sini dr wx drwx rwx. Oke, langkah selanjutnya adalah, nah, kita di sini akan menggunakan dua cara untuk menggunakan Samba Server, yaitu secara anonymous dan login. Anonymous adalah cara di mana kita tidak harus menginputkan password atau user kita. Jadi secara bebas kita bisa mengakses direktori atau file system tersebut. Sedangkan untuk login, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu, di mana ada user dan passwordnya. Jadi langkahnya adalah untuk anonymous, kita langsung saja ke file konfigurasi dari SMB atau Samba.
yaitu etc samba smb.conf. Enter. Nah, ini adalah file konfigurasinya. Kita scroll paling bawah. Selanjutnya adalah kita akan membuat file system di paling bawah ini. Kita buat dulu nama file sistemnya. Kalau di sini saya akan menamainya kirim file anonim. Enter. Lalu masukkan komen. Jangan isi komen berupa tidak terbatas izin akses. Yang artinya, script komen ini memberikan komentar atau deskripsi singkat tentang share sistem ini. Share action ini. Enter. Lalu saya akan menambahkan script path, di mana path-nya adalah /home dan /dokumen, yaitu alamat dari direktori kita yang sudah kita buat tadi. Lalu script browsable, masukkan value-nya berupa yes, yang artinya saya membuat share action ini dapat dilihat oleh pengguna saat mereka menjelajahi jaringan Samba. Enter, masukkan script write table, masukkan value-nya berupa yes, yang artinya saya mengizinkan pengguna untuk menulis atau mengedit file dalam share action. Nah, tuh. Saya menambahkan script yes, oke. Saya isikan value-nya berupa yes. Di mana guys oke ini menentukan apakah tamu diizinkan untuk mengakses share file ini. Dalam hal ini, tamu diizinkan. Ctrl O, enter untuk nge-save, Ctrl X untuk keluar. Lalu kita restart dengan service smbd restart, enter. Nah, kita akan mengecek dulu status dari SMB atau Samba kita, yaitu dengan menuliskan sistem ctl status mbd service. Nah, sini ada tulisan aktif running, yang artinya berjalan atau sedang menyala, aktif gitu. Ctrl C aja untuk keluar. Lalu saya akan mengecek rangkuman atau ringkasan dari file konfigurasi yang sudah kita konfigurasi tadi, yaitu dengan komen test part. Enter lagi. Nah, di sini sudah ada nama dari share action kita, yaitu kirim file anonim dengan komen guess oke path sesuai dengan yang ada di filenya. Nah, ada lagi nih untuk mengecek daftar dari share action yang ada di Samba kita, tapi menggunakan software lain atau software bantuan, yaitu SMB client. Tapi kita harus menginstalnya dulu. apt install SMB client. Klik Y, enter. Lalu komennya adalah SMB client -l / lalu masukkan IP Debian kalian. Enter, masukkan password root, enter. Ini sudah ada kirim file anonim, share name-nya dan tipenya disk, dan komennya tidak terbatas izin akses. Nah, bagaimana cara untuk mengakses direktori tersebut di Windows klien kita?
Caranya adalah dengan Windows R, masukkan IP Debian kalian, enter. Nah, di sini akan secara otomatis muncul folder yang sesuai namanya dengan share action kita, yaitu kirim file anonim. Jika kalian menggeser kursor kalian ke folder tersebut, akan ada tulisan yang muncul, tidak terbatas izin akses. Coba kita buka. Nah, foldernya kan masih kosong. Di Debian kita juga tidak membuat file, karena kita sudah mengkonfigurasi di file konfigurasi Sambanya, di mana ada script writable, yang artinya kita bisa menulis dan mengedit file atau folder di dalamnya. Oke, kita di sini bisa mengklik kanan, lalu pilih new, lalu text dokumen. Saya beri nama Samba, enter. Saya buka. Halo. Nah, kenapa saya munculnya seperti ini? Karena saya mengubah default aplikasi pembuka dari file yang berekstensi txt. Kalau kalian pasti secara otomatis muncul notepad gitu. Kalau saya ganti menjadi VS Code. Coba di sini saya akan menuliskan ini adalah file di dalam file sistem Samba. Nah, seperti ini. Karena VS Code ini auto save, jadi saya tidak harus untuk control save. Saya bisa langsung ke Debiannya. Lalu saya pindah ke direktori dokumen, lalu ls. Nah, sudah ada file Samba yang sudah kita buat di Windows Client. Coba kita nano Samba txt. Nah, sudah ada tulisan ini adalah file di dalam file sistem Samba, yang artinya Windows Client bisa mengedit dan menulis file sistem Debian kita. Untuk keluar. Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan cara login. Langkah pertama adalah kita harus membuat user terlebih dahulu, yang dimana user tersebut akan kita daftarkan ke Samba dan akan kita gunakan nantinya untuk melogin ke file system atau share action kita. Dengan komen user add spasi nama user kalian, bebas nama user kalian. Kalau saya menggunakan nama saya di sini yaitu Huda. Lalu kita daftarkan username Huda tersebut. SMB, password, min A, udah. Masukkan password, ulangi password, dan kembali ke komen yang tadi. Hanya kita ganti E, yang artinya saya akan mengenablekan user Huda. Setelah itu, kita masuk lagi ke file konfigurasi Samba kita. Nah, di sini ada global script atau script global, yang dimana ini artinya adalah bagian dari konfigurasi yang berlaku secara global untuk seluruh layanan Samba. Saya di sini akan menambahkan script baru, yaitu security berupa user, yang artinya saya menentukan metode keamanan yang digunakan oleh Samba. Dalam hal ini menggunakan metode keamanan berbasis pengguna. Untuk workgroup, saya akan ganti sesuai dengan workgroup saya, yaitu Huda strip workgroup. Nah, kalau kalian secara default workgroup kalian yang ada di sistem operasi Windows kalian pasti namanya itu workgroup, karena itu
adalah nama workgroup default Windows kalian. Jika kalian ingin mengubah nama workgroup kalian bisa ke setting, tuliskan workgroup, pilih. Nah, di sini ada workgroup dan ini namanya. Kalian bisa mengubahnya dengan mengklik tombol ini. Jika sudah, kalian klik OK. Namun, setelah kalian mengubah nama workgroup kalian harus merestart ulang Windows kalian agar nama tersebut tergantikan secara otomatis. Kalau tidak kalian restart, tidak akan terganti. Saya close. Lalu di sini ada interfaces. Saya akan menggantikan eth0 menjadi IP Debian saya. 192.168.24.1/24. Yang artinya, saya menentukan antarmuka, jaringan tempat, Samba akan mendengarkan permintaan. Dalam contoh ini, Samba akan mendengarkan permintaan antarmuka loopback 127.0.0.0/8 dan antarmuka dengan IP 192.168.24.1 dengan CIDR 24. Selanjutnya, saya akan mencari script lain. Agar lebih mudah, kita bisa menggunakan shortcut, yaitu Ctrl W. Cari saja pam password change, enter. Nah, akan secara otomatis dicarikan scriptnya. Sini ada pam password change, saya ganti value-nya menjadi no. Yang artinya saya menonaktifkan perubahan kata sandi melalui pam. Ini berarti pengguna tidak dapat mengganti kata sandi mereka melalui Samba. Saya cari lagi script yang lain, yaitu user share allow case. Di sini saya ganti menjadi no. Artinya saya mengkonfigurasi apakah tamu diizinkan untuk membuat akses share file. Dalam hal ini, tamu tidak diizinkan. Lalu saya cari lagi, yaitu valid user. %s-nya saya ganti menjadi user yang sudah saya daftarkan tadi, yaitu user kuda. Setelah itu, saya scroll paling bawah. Nah, di atas share action anonim, saya akan membuat share action baru dengan share name, kirim file login. Lalu masukkan komen terbatas hanya yang memiliki akses. Kita masukkan path-nya sama dengan path anonim, yaitu /home/dokumen. Lalu browsable yes, right table yes, dan yes oke no. Yang artinya dalam hal ini tamu tidak diizinkan untuk mengakses share file ini, atau harus login untuk mendapatkan akses tersebut. Ctrl O, enter, Ctrl X, lalu kita restart. Kita cek statusnya lagi. Dan running sparm
Oke, sudah ada, kirim file login. Lalu smb client 8 4 sudah ada. Share action dengan share name berupa kirim file login. Tipenya disk dan komennya terbatas hanya yang memiliki akses. Kita coba akses Windows Air, enter. Nah, akan muncul kirim file login. Jika kita geser user kita, ada tulisan terbatas hanya yang memiliki akses. Kita buka, masukkan user kita, passwordnya masukkan. Nah, jika begini, kalian jangan khawatir. Mungkin saja kita harus ada yang diubah di file Samba konfigurasi kita. etc Samba smb conf set Coba kita isikan value guess OK-nya dikirim file anonim berupa no. Ctrl X, Ctrl O, enter, Ctrl X, service, mbd, masuk lagi. Nah, kita sudah berhasil untuk mengakses file atau directory, dokumen, atau file sistem Samba kita yang ada di Debian dengan menggunakan Windows Client dengan cara anonymous dan login. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.